selamat datang di channel Gabut Only. Di sini aku mau rekomendasiin beberapa anime yang akan rilis di winter tahun ini ya. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Juga jangan lupa tinggalkan komentar ya. Oke, tanpa berlama-lama, berikut beberapa daftar rekomendasi anime yang akan rilis di winter tahun ini. Pertama, ada anime dengan judul Shikakumo no Seikyu Kenja. Anime ini akan rilis pada tanggal 8 Januari tahun ini. Dengan sinopsis, dalam dunia sihir, kekuatan dan masa depan penyihir telah ditentukan sejak lahir. Melalui apa yang disebut tanda, 4 simbol yang mengkategorikan bakat manusia dalam sihir. Menyesali fakta bahwa tandanya dianggap tidak cocok untuk pertempuran dan hanya berguna untuk peningkatan sihir, seorang bijak yang sangat terampil memutuskan untuk bereinkarnasi ribuan tahun di masa depan. Terlahir kembali sebagai Matthias Hidalsheimer, anak laki-laki berusia 6 tahun dan putra ketiga dari keluarga seorang duk. Ia mendapatkan tanda pertempuran jarak dekat yang selalu ia inginkan. Sayangnya, juga ditemukan bahwa pengetahuan manusia tentang sihir dan ilmu pedang telah menurun drastis di era ini. Hanya peralatan sihir yang jelek yang dapat ditemukan secara sporadis. Bahkan mantra yang paling dasar pun telah dilupakan. Untuk menambah penghinaan pada cedera, tandanya saat ini yang pernah dipuji sebagai paling kuat sekarang dipandang sebagai yang terburuk. Ketika Matthias berusia 12 tahun, ilmu pedangnya yang tak tertandingi membawanya ke akademi kerajaan kedua. Menghancurkan prasangka, ia segera membuat riak di akademi dan seterusnya. Namun, mantan bijak mengungkap tanda-tanda kekuatan gelap yang bekerja dalam bayang-bayang, dan dengan kemanusiaan yang lebih lemah dari sebelumnya, terserah kepada Matthias untuk menggagalkan rencana jahat mereka. Rekomendasi anime kedua dengan judul Barao no Souretsu yang akan rilis pada tanggal 9 Januari dengan sinopsis, mahkota Inggris telah diperebutkan sepanjang sejarah. Dan pada abad pertengahan, serangkaian perang saudara besar dikenal sebagai Perang Mawar mengklaim hak atas tahta. Duke of York berusaha untuk menggulingkan Raja Henry VI dan ahli warisnya untuk menjadi raja sendiri. Pada hari yang gelap, penuh dengan banyak petanda buruk, Duke memperoleh seorang putra, Richard Plantagenet. Ketiga, dari namanya bukan laki-laki atau perempuan, melainkan memiliki karakteristik kedua jenis kelamin. Richard III langsung dicaci maki oleh ibunya. Kebenciannya mendefinisikan masa kecilnya, yang mengarah ke rasa jijik yang mendalam terhadap tubuhnya sendiri dan reaksi merugikan untuk disebut setan. Richard tumbuh bermasalah dengan visi mantan musuh Inggris, Joan of Arc, yang mengejek bahwa dia akan membawa kehancuran bagi semua orang yang mengenalnya. Dia percaya bahwa dia dapat mencapai keselamatan dengan membantu ayahnya mencapai takdirnya menjadi raja. Namun, dikutuk oleh harapan ibu dan Joan, akankah tindakan Richard malah menyeret keluarganya ke dalam kegelapan? Rekomendasi anime ketiga dengan judul Tensai Oiji no Akaji Koka Sasai Jutsu yang akan rilis pada 11 Januari dengan sinopsis, tidak mudah menjadi seorang jenius. Pangeran Wayne siap melakukan pengkhianatan, dan siapa yang bisa menyalahkannya? Dihadapkan dengan tugas yang mustahil untuk memerintah kerajaan kecilnya yang menyedihkan, pria malang ini tidak bisa istirahat. Tetapi dengan ide cemerlangnya untuk melelang negaranya, pangeran pemalas ini seharusnya bisa pensiun untuk selamanya. Atau begitulah rencananya, sampai skema pengkhianatannya membawa konsekuensi menghancurkan, yaitu kemenangan yang tidak disengaja dan kebaikan rakyatnya. Rekomendasi anime keempat dengan judul Kenja no Deshi wo Nanoru Kenja yang akan rilis pada 12 Januari dengan sinopsis, Saki Morikagami memainkan VRM MMORPG yang disebut Arch Earth Online. Dia adalah pemain
Veteran dengan nama dan penampilan yang mirip dengan penyihir tua berjanggut dari buku tertentu tentang cincin. Suatu hari, dia membeli item perubah penampilan sebagai upaya terakhir untuk menghabiskan mata uang yang kadaluarsa dan mendapat ide memilih seperti apa dia ingin terlihat jika karakternya seorang gadis. Tertidur seharusnya menghentikan permainan, tetapi Kagami bangun masih online dan merasa permainan menjadi sedikit lebih realistis. Apakah Art Earth Online akhirnya mendapatkan update yang sudah lama ditunggu-tunggu? Dan rekomendasi anime kelima, sekaligus terakhir dengan judul Fantasi Bisoujo Juniku Oji Santo, yang akan rilis pada tanggal 12 Januari dengan sinopsis: seorang lelaki tua yang membosankan dan sahabatnya yang tampan dipanggil ke dunia lain oleh seorang dewi telanjang. Namun, karena kenakalan sang dewi, dia telah berubah menjadi gadis cantik yang tiada taranya. Untuk mendapatkan kembali tubuhnya, dia harus melakukan perjalanan bersama sahabatnya untuk mengalahkan Raja Iblis, seorang lelaki tua yang menjadi seorang gadis cantik, dan seorang lelaki tua yang tampan. Biarkan perjalanan romcom yang penuh kegilaan di dunia lain dimulai. Sekian rekomendasi anime kali ini. Semoga kalian suka dengan videonya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau ada kata yang kurang mengenakan. Akhir kata, aku ucapkan banyak terima kasih and see you next time.